Stellar Transformations, episode 296. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau benar-benar berencana pergi ke alam bintang kegelapan. Hou Fei dan He Yu menatap Qin Yu. Sedangkan Yeku dan Wulan, mereka saling pandang lalu mulai tertawa. Yeku tertawa dan berkata, "Qin Yu, jika kau mencoba berpura-pura menjadi orang dari alam bintang gelap dan menjelajahi alam bintang gelap, itu pasti akan sangat menarik. Jujur saja, aku selalu penasaran dengan alam bintang gelap. Dulu, saat aku mengikuti Niyang, aku tidak berhasil mengenal alam bintang gelap secara menyeluruh." Hou Fei berkata dengan pasrah, "Kakak, karena kau berencana pergi ke alam bintang gelap, sebenarnya, aku juga ingin pergi ke sana." Alam bintang gelap, tempat itu benar-benar misterius. Itu membuat hatiku berdebar-debar. Namun, tempat itu bermusuhan dengan orang-orang dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan, dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk berpura-pura menjadi orang dari alam bintang gelap sepertimu. Monyet, kita santai saja dan terus berlatih di alam Jianglan. He Yu malah tersenyum. Kecepatan kultivasi kakak sangat cepat. Bahkan aku yang sekarang merasa tidak mampu mengejarnya. Dan sekarang, karena kakak ingin pergi dan menjelajahi alam bintang gelap, kita harus tetap di alam Jianglan dan berlatih dengan tenang. Hehehe, dengan selisih waktu 10 kali lipat, kita pasti bisa mengejar kakak. Setelah mendengar perkataan He Yu, Hou Fei pun tersenyum. Seperti yang dikatakan He Yu, sejak Qin Yu mencapai tahap ke-8 dari 9 langkah tubuh emas gelap, Hou Fei dan He Yu, yang keduanya masih kaisar iblis tingkat 7, telah berusaha keras untuk mengejar ketinggalan sepanjang waktu. Dengan Qin Yu berada di alam luar dan Hou Fei serta He Yu berada di alam Jianglan, mereka yakin bahwa mereka akan mampu melampaui Qin Yu. Haha, sebenarnya, salah satu alasan aku pergi ke alam bintang gelap adalah karena aku ingin menggunakan pintu masuk di alam bintang gelap untuk memasuki kuil dewa yang mempesona. Alasan lainnya adalah untuk melihat alam bintang gelap yang legendaris ini. Qin Yu dipenuhi dengan kegembiraan menjelajahi hal yang belum diketahui. Di mata orang-orang dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan, alam bintang gelap adalah tempat yang sangat misterius. Bahkan Kaisar Xian dan mereka pun belum pernah berhasil menjelajahinya secara menyeluruh. Yang mereka ketahui hanyalah beberapa informasi kasar tentangnya. Qin Yu, Wulan memasang ekspresi agak serius. Pastikan kau tidak terlalu ceroboh saat berada di alam bintang kegelapan. Lagi pula, Yeku dan aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang alam bintang kegelapan. Mungkin saja orang-orang dari alam bintang kegelapan memiliki metode yang tidak kita ketahui yang dapat menentukan bahwa kau adalah orang asing. Tenang saja, Qin Yu sendiri justru dipenuhi keyakinan. Ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya bahwa orang-orang dari alam bintang gelap dapat menemukan energi di ruang bintang." Setelah itu, Qin Yu menatap yang lain. "Fei Fei, Xiao Hei, untuk saat ini, kalian berdua akan tinggal di alam Jianglan dan berlatih atau memberikan bimbingan kepada Tong Kecil dan Guo Fan." "Baiklah, kakak, kau juga harus berhati-hati di alam bintang gelap." Hou Fei tidak lagi tertawa dan bercanda. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi serius. Hou Fei dan He Yu hanya mengetahui kekuatan Qin Yu saat ini. Untuk bisa membunuh Qin Yu, tidak banyak orang yang mampu melakukan itu bahkan di alam bintang kegelapan. Qin Yu terbang sendirian di ruang kosmik yang tak terbatas. Saudara-saudaranya telah memasuki alam Jianglan. Dan sekarang, karena ia sendirian, kecepatannya pun dapat mencapai kecepatan tercepat. Qin Yu tidak menggunakan pedang ilahi, penembus langit miliknya karena tubuhnya kini setara dengan artefak ilahi tingkat menengah. Saat ini, dia melesat menuju bintang pengamat yang mempesona dengan kecepatan yang menakutkan. "Awalnya aku berencana langsung pergi ke alam bintang gelap. Namun siapa sangka, retakan ruang angkasa yang banyak itu justru memisahkan wilayah klan burung dan alam bintang gelap." Qin Yu tersenyum getir tak berdaya. Jika membayangkan retakan ruang angkasa raksasa yang terus-menerus terbentuk sepanjang jutaan mil, maka sekuat apapun Qin Yu, dia tetap harus mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Itu bukan hanya satu retakan ruang angkasa. Sebaliknya,
Itu adalah serangkaian retakan ruang angkasa. Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa melewatinya secara langsung. Dari bintang yang mempesona, Qin Yu telah menggunakan susunan pengangkut antar bintang dan mencapai sebuah planet di ujung selatan bintang yang mempesona yang juga berbatasan dengan alam bintang gelap. Qin Yu telah berangkat menuju alam bintang gelap dari planet ini. Tidak ada fluktuasi ruang di sekitar planet ini. Qin Yu pertama kali terbang keluar dari planet ini dan kemudian menggunakan teleportasi tingkat tinggi 2 kali sebelum tiba di wilayah alam bintang gelap. Di sebuah planet di alam bintang gelap yang sangat cocok untuk kehidupan manusia. Terdapat sungai, bunga, dan tumbuhan di planet ini. Namun, tidak ada manusia yang tinggal di planet ini selama bertahun-tahun. Hari ini, seseorang akhirnya tiba di planet ini. Apa yang sedang terjadi? Qin Yu mengerutkan kening sambil berdiri di padang rumput. Dia menggunakan kesadaran abadinya untuk meliputi seluruh planet dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di planet ini selain dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun di planet ini yang begitu cocok untuk dihuni manusia? Sebagian besar planet di ruang kosmik ini tandus. Jarang sekali ada planet seindah ini. Seharusnya, bukannya tidak ada siapapun di sini, malah ada banyak orang di sini. Ini adalah tekad Qin Yu sendiri. Namun, Qin Yu tahu bahwa orang-orang dari alam bintang kegelapan pastilah sangat berbeda dari orang-orang dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Setelah mengamati sekeliling cukup lama, Qin Yu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di planet ini sejak lama sekali. Itu karena Qin Yu tidak menemukan jejak manusia sedikit pun di planet ini. Alam telah menutupi seluruh planet. Kurasa planet ini kemungkinan besar berada di tepi alam bintang gelap. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan dan melihat. Aku yakin aku akan bertemu dengan seseorang dari alam bintang gelap. Qin Yu menggunakan teleportasi agung dan menghilang dari planet yang indah ini. Setelah 1 bulan, Qin Yu berdiri di tengah ruang angkasa. Dia merasa sedikit tak berdaya. Semuanya melebihi ekspektasinya. Seluruh hamparan bintang. Qin Yu telah menjelajahi hamparan bintang yang terletak di perbatasan alam bintang gelap. Namun, dia tidak dapat menemukan satu orang pun di hamparan bintang ini. Hamparan bintang ini benar-benar kosong. Kurasa alam bintang gelap memiliki wilayah seluas sekitar 10 bidang bintang. Jadi mengapa tidak ada seorang pun di bidang bintang yang terletak di pinggirannya? Qin Yu tidak mengerti. Dan sekarang, Qin Yu telah tiba di gugusan bintang baru. Saat menginjakkan kaki di hamparan bintang baru, Qin Yu merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Dia memiliki firasat bahwa dia akan segera menemukan orang-orang dari alam bintang gelap. Hanya dalam waktu setengah bulan, setelah Qin Yu menggunakan teleportasi tingkat tinggi puluhan kali lagi, Qin Yu berhenti di tengah ruang angkasa. Ia menatap sebuah planet berwarna kuning yang terletak jauh di sana dengan terkejut. Ukuran planet berwarna kuning ini tidak besar. Seluruh planet itu kemungkinan hanya berdiameter beberapa ratus ribu mil. Kau bercanda. Wajah Qin Yu dipenuhi keterkejutan. Qin Yu telah mencari planet-planet indah yang cocok untuk dihuni manusia karena ia percaya bahwa planet-planet itulah tempat manusia paling mungkin tinggal. Namun, ia tidak pernah menyangka, jejak manusia pertama yang ia temukan justru berada di planet seperti itu sebelum ia menemukannya. Planet kuning di hadapannya, seandainya berada di alam abadi atau alam iblis, pastilah planet yang tidak akan menarik minat siapapun. Tidak seorang pun akan mau tinggal di planet dengan lingkungan yang begitu sulit. Namun, Qin Yu telah menemukan setidaknya aura 10.000 orang di planet berwarna kuning ini dengan kesadaran abadinya. Selain itu, kesadaran abadi miliknya mampu melihat dengan jelas penampilan setiap orang. Setidaknya, Qin Yu telah menemukan bahwa orang-orang di alam bintang gelap juga memiliki hidung, 2 telinga, 2 mata, dan mulut. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jika harus disebutkan perbedaannya, maka perbedaannya adalah sepertinya setiap orang di alam bintang kegelapan memiliki kekuatan yang relatif besar. Setidaknya, dari 10.000 orang yang telah ditemukan dan diperiksa Qin Yu, sebagian besar memiliki kekuatan lebih besar dari level 1 Dewa Emas. Bahkan anak-anak yang ditemuinya pun memiliki kekuatan setara Duji. Beberapa anak bahkan berada di level Dewa Surgawi. TLIET lupa beberapa kata. Dia menulis level 1 tetapi tidak menyebutkan peringkatnya. Karena anak-anak berada di level Dewa Surgawi,
saya berasumsi orang dewasa berada di level Dewa Emas. Duji level menjalani kesengsaraan. Dari semua hal di planet ini, sepertinya ini adalah planet biasa di alam bintang gelap. Qin Yu dapat menyimpulkan bahwa planet ini sangat biasa. Jumlah penduduknya pun relatif sedikit. Baiklah, aku akan memeriksa planet ini dulu. Qin Yu telah bertekad untuk memasuki alam bintang gelap melalui planet di depannya ini. Teleportasi yang lebih hebat. Qin Yu telah tiba di planet ini. Namun, saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah, Qin Yu telah menemukan dengan takjub bahwa planet ini memiliki gravitasi yang sangat kuat, tingkat gravitasi yang mencengangkan. Bagaimana mungkin gravitasinya sekuat ini? Qin Yu mengerutkan kening. Namun, gravitasi sebesar ini sama sekali tidak memengaruhinya. Saat menentukan planet untuk ditinggali, setidaknya kita harus mempertimbangkan apakah bayi-bayi itu mampu bertahan hidup di sana. Dengan gravitasi sekuat ini, apakah bayi-bayi itu mampu menahannya? Di planet-planet alam abadi dengan populasi lebih dari 100 juta orang dan banyak planet biasa lainnya seperti bintang kabut mengalir, semuanya tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Mereka hanya memiliki gravitasi beberapa kali lebih kuat daripada bintang mistik ungu di alam fana. Namun, di planet tempat Qin Yu baru saja tiba, gaya gravitasinya sekitar 300 kali lebih kuat daripada di bintang kabut mengalir. Bayi yang sama akan memiliki berat 23 kati di bintang kabut mengalir. Namun, jika bayi ini berada di planet tempat Qin Yu berada sekarang, maka ia harus menanggung gravitasi sebesar 7 hingga 8.000 kati. Bayi yang baru lahir harus menanggung beban gravitasi sebesar itu. Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Jumlah penduduk di planet ini terlalu sedikit. Totalnya hanya 10.000. Meskipun planet ini tidak besar, tetapi dengan jumlah penduduk yang sedikit ini, sebagian besar tempat di planet ini masih luas dan kosong. Bahkan ada binatang buas di planet ini. Qin Yu hanya mengamati planet itu secara sepintas sebelum memutuskan untuk memperhatikan dua orang yang paling dekat dengannya, seorang pria dan seorang wanita. Dengan gerakan kakinya, hanya dalam sekejap mata, Qin Yu telah menempuh jarak beberapa ribu mil dan tiba di sebuah jurang. Namun, tepat setelah sampai di sana, Qin Yu menemukan sesuatu yang mencengangkan. Gravitasi telah berubah. Tepatnya, lokasi jurang tersebut jika dibandingkan dengan lokasi tempat Qin Yu berada sebelumnya memiliki gravitasi yang berbeda. Meskipun itu planet yang sama, tempat-tempat berbeda di planet itu memiliki gravitasi yang berbeda. Qin Yu takjub. Tiba-tiba, Qin Yu teringat gurunya, Lei Wei. Di alam semesta tempat gurunya, Lei Wei berasal, pernah ia mendeskripsikan sebuah jenis planet yang dikumpulkan oleh gravitasi. Alam semesta tempat Lei Wei berasal sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi hingga pada titik di mana umat manusia praktis telah menutupi seluruh alam semesta. Mereka bahkan mampu melompat menembus ruang antar gugusan bintang. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa majunya ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Sebuah jenis planet yang aneh pernah disebutkan sebelumnya dalam buku-buku yang ditinggalkan Lei Wei, planet-planet yang dikumpulkan oleh gravitasi. Planet yang terkumpul oleh gravitasi memiliki struktur inti yang aneh. Tidak seperti planet biasa, planet yang terkumpul oleh gravitasi memiliki gaya gravitasi dan magnetik yang sangat aneh yang menyebabkan berbagai wilayah di seluruh planet memiliki tingkat gravitasi yang berbeda. Namun, lokasi-lokasi di planet-planet yang terkumpul gravitasi dengan jumlah gravitasi terkecil masih 100 kali lebih kuat daripada lokasi-lokasi di planet yang cocok untuk dihuni. Dengan demikian, di ruang kosmik tempat Lei Wei berasal, planet-planet yang terkumpul gravitasi adalah planet-planet yang tidak cocok untuk dihuni manusia. Mungkinkah orang-orang di alam bintang gelap tinggal di planet-planet yang terkumpul oleh gravitasi? Sungguh, dunia ini penuh dengan hal-hal luar biasa. Guru telah menulis bahwa planet-planet yang terkumpul oleh gravitasi adalah planet yang tidak dapat dihuni. Namun, di sini, banyak orang tinggal di planet-planet seperti itu. Bahkan ada bayi dan anak-anak. Qin Yu tersenyum. Sebelumnya, ketika kesadaran abadinya meliputi seluruh planet, dia telah menemukan bayi dan anak-anak. Lokasi tempatku berada sebelumnya hanya memiliki gravitasi 300 kali lipat dari bintang kabut mengalir. Namun di sini, gravitasinya 900 kali lipat dari bintang kabut mengalir.
Qin Yu memandang kedua orang yang bertarung dengan kecepatan kilat dan tak kuasa menahan diri untuk memuji betapa hebatnya orang-orang dari alam bintang kegelapan. Dua orang di hadapannya hanya memiliki kekuatan setara dengan Dewa Emas. Di hadapan Qin Yu, mereka tentu saja tidak sebanding. Saat mereka berdua bertarung, mereka juga terus berbicara satu sama lain. Qin Yu berdiri di sana dan dengan saksama mendengarkan setiap kata-kata mereka. Perlahan-lahan ia mulai memahami apa yang terjadi. Ini sungguh terlalu biadab. Anggap saja ini nasib burukmu, aku akan memilihmu. Qin Yu tersenyum tipis dan menghilang. Dua orang yang berkelahi itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut pendek hitam yang sporty dan kulit seputih susu. Tubuhnya lembut seperti satin, namun dia lincah seperti macan tutul. Dia menyerang dengan kakinya secepat kilat. Adapun pria itu, ia memiliki kepala yang dipenuhi rambut emas yang berkilauan. Kekuatannya yang dahsyat dan menakutkan mengikuti setiap tendangan saat ia terus menendang wanita itu dengan tegas. Su Zong, meskipun kekuatan seranganmu sedikit lebih kuat dariku sekarang, tapi itu masih sangat tidak cukup untuk membunuhku. Jangan memaksaku untuk mengalahkanmu, teriak wanita itu. Mereka berdua telah bertarung selama 6 jam penuh. Su Zong tertawa. Haha, Xiuya. Meskipun aku pernah mengejarmu sebelumnya dan ingin kau menjadi istriku, tapi sebaiknya kau jangan berpikir aku akan bersikap lunak padamu karena itu. Segera tinggalkan inti emas itu. Aku akan mengampunimu jika kau meninggalkannya. Jangan harap, Xiuya menegur dengan marah. Seandainya aku tidak bertarung melawan binatang logam itu dan melukai lengan kananku saat mencoba mendapatkan inti emas, bagaimana mungkin kau bisa melukaiku? Inti emas ini adalah sesuatu yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku, jangan berani-beraninya kau bermimpi mendapatkannya. Setidaknya kau harus bisa bertahan hidup jika ingin menggunakan inti emas. Karena kau begitu keras kepala dan bersikeras melakukan hal yang salah, maka aku akan membantumu menuju kematian. Seluruh tubuh Su Zong mulai bersinar samar-samar dengan pancaran keemasan. Kekuatan serangannya sekali lagi meningkat satu tingkat. Jelas sekali bahwa Su Zong ini telah memutuskan untuk membunuhnya. Hati Xiuya dipenuhi kebencian. Seandainya dia tidak melawan binatang logam itu, berakhir terluka parah dan bahkan tangan kanannya patah, bagaimana mungkin dia terpaksa berada dalam keadaan seperti ini? Namun, untuk memenuhi perintahnya, dia membutuhkan waktu yang cukup. Menjijikkan, Xiuya semakin membenci Su Zong yang ceria seperti itu. Tangan dan kaki Su Zong bergerak sangat cepat dan menyerang Xiuya dengan kecepatan tinggi. Setelah terdengar suara kaca, Xiuya terlempar ke belakang. Lengan kirinya juga patah. Senyum jahat muncul di wajah Su Zong. Bang! Sebuah telapak tangan menghantam wajah Su Zong dengan kasar. Kepala Su Zong terputar. Segera setelah itu, telapak tangan itu menangkap kepala Su Zong dan menariknya ke atas. Teknik iblis, pencarian jiwa. Mati. Xiuya menatap pemandangan di depannya dengan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Su Zong telah tercerai-berai. Auranya juga telah lenyap. Mencoba merampok harta orang lain itu satu hal, tetapi menindas seorang wanita adalah perbuatan salah. Terutama salah ketika kau ingin merampok dan membunuh wanita yang pernah kau kejar. Itu membuatmu lebih pantas mati. Suara Qin Yu terdengar.